Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Hari ini saya coaching ya, karena memang saya tidak di meja readingan, sehingga saya tetap terpanggil secara jiwa untuk mau membuat konten ya, supaya kalian bisa tercerahkan, di mana sehingga saya tidak di meja readingan, sehingga saya di sini mau coaching ya, di mana tema kita hari ini tentang koneksi twin flame ya. Biasa coaching itu berbayar ya, saya kasih kalian gratis. Ini untuk edukasi buat kamu yang terkoneksi dengan cinta twin flame ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Di sini Scorpio, saya mau membahas tentang twin flame, di mana ada subscriber bertanya kemarin tentang koneksi twin flame yang sangat menyiksa. Ya, dia bertanya, Kak Ica, kapan saya bisa terlepas dari hubungan twin flame ini yang begitu sangat menyiksa, yang sangat membuatku tidak bisa move on dan membuat hidupku kacau. Wah, kenapa bisa kacau? No, itu anugerah loh. Belum tentu orang lain bisa mendapatkan atau merasakan energi twin flame di dunia ini, dunia saat ini. Itu anugerah. Berarti apa? Kamu terpilih. Memang sangat menyakitkan, tetapi kamu akan tahu bahwa kamu tuh manusia kuat, manusia terpilih yang semesta pilih untuk menjalankan kehidupan twin flame. Kenapa kamu merasa tidak beruntung ataupun merasa ini sebuah musibah? No, ini berkat, dimana semesta menunjukmu untuk menjalankan suatu misi. Kalau bicara spiritual ya, misi twin flame ya, itu perjalanan spiritualmu, dimana kamu akan jauh lebih dekat dengan semesta, tahu akan jati dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih mengenal siapa Tuhanmu kalau kamu sudah mengenal siapa dirimu, dan kamu bisa menjadikan berkat dari apa yang sudah pernah terjadi di dirimu untuk bisa memberikan pencerahan kepada jiwa-jiwa yang lagi bertumbuh di masa depan. Kalau kamu sudah naik kelas. Naik kelas ini artinya apa, Kak Ica? Kalau kita sudah bisa melewati semua tantangan, halangan, hambatan, rintangan yang saat ini mungkin kalian merasa bahwa kehidupan ini sangat berat, kehidupan ini sangat berliku, dan saya sudah gak mampu menjalani itu tantangan. Dimana kalau kamu bisa melewatinya, kamu akan diberikan perkara besar, yang mana kamu akan menjadi orang yang bisa membantu semesta dalam menumbuh, dalam mencerahkan jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Ya, dia bertanya lagi, sampai kapan? Ya sampai mati. Kita bicara jiwa kan, jiwa kita itu sampai mati. Jadi kalau kamu mencintai dia, ya dia cinta, sesama twin flame, dia mencintaimu sampai mati. Kamu pun juga sampai mati, walaupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan. Tapi berarti nanti bagaimana dong? Saya nggak nyaman dengan pasangan saya. Ya itu kan pilihanmu. Kenapa kamu mau dengan pasangan orang yang, atau orang yang tidak kamu cintai, atau hanya pelarian?
ya, karena mau hidup enak, karena mau hidup katakan baik, karena mau dikatakan normal. Sedangkan kalau dengan twin flame, kehidupan yang mungkin gak normal, kehidupan mungkin yang stres, banyak halangan, hambatan, rintangan, mungkin banyak perbedaan, ada banyak perbedaan baik agama, usia, budaya, bangsa ataupun apapun, sehingga bikin banyak makan energi habis dalam memikirkan cinta dengan dirinya, ya. Tetapi itu akan kamu bawa sampai mati, rasa rindu, rasa cintamu. Yang mana kalau kamu tidak terpanggil secara spiritual saat ini, ya otomatis atau menolak, ya panggilan semesta untuk menjalankan satu misi ini, ya berarti kamu akan menderita seumur hidup karena rasa rindu, karena rasa bersalah yang sangat mendalam, atau bahkan hidupmu sia-sia saja di dunia ini karena merasa tidak diinginkan, merasa disepelekan, atau merasa tidak berharga. Kalau kita bicara perjalanan spiritual ini kan antara hidup kita, ya diri kita, ya di mana kita hidup saat ini untuk bisa lebih mengenal Tuhan kita itu siapa, di mana dalam diri kita. Bukan kita pergi mencari sana, mencari sini. Ataupun seperti kalau bicara twin flame, kita mau mendapatkan kebahagiaan. Oh, oke, saya harus mendapatkan kebahagiaan dari si A, si B, si C, si D. Itu yang lagi kamu lakukan sekarang, Scorpio. Mau mendapatkan cinta dari orang lain. Padahal sebenarnya semesta mau kamu harus mencintai dirimu sendiri. Selama kamu mencintai dirimu sendiri, ya, cinta yang lain akan datang kepadamu. Kenapa? Kamu memanggil cinta-cinta itu datang kepadamu. Ya. Terkadang kan gitu kan, Scorpio, kamu itu banyak pacarnya atau banyak yang suka, tetapi pasti satu yang di hati. Ya kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, kamu mau playgirl kek, mau playboy kek, tetap aja dia dirinya yang kamu rindukan, ya. Sehingga kamu juga kadang-kadang, dia gak seksi, jelek juga, jelek iya, kere iya. Kenapa ya saya suka? Karena cinta sejati itu gak lihat dari fisik, karena bicara jiwa. Ya, kamu bukan lihat dari fisik orang itu, tapi kamu tertarik pada jiwanya. Karena kalau kita bicara koneksi twin flame ini jiwa satu jiwa, tetapi di dalam tubuh yang berbeda. Dia mau penyatuan dengan jiwa. Makanya dia terkoneksi dengan dirimu dan dirimu. Sehingga kadang-kadang kamu ilfeel. Dia lagi. Kenapa sih gak bisa terkoneksi dengan yang lain? Tapi kalau jauh rindu, dekat ribut. Ya. Jadi kamu bingung juga. Ini sebenarnya kenapa? Karena bicara jiwa. Makanya itu PR-mu. Kalau kamu sudah bisa tahu dan bisa menyelesaikan persoalan ini, kamu akan naik kelas. Kamu akan diberikan kelimpahan penuh dengan kebahagiaan bersama pasanganmu. Ya, karena ini perjalanan spiritual antara kamu untuk bisa lebih mengenal dirimu, jiwamu, dan sang pencipta. Ya, jadi jangan pernah merasa, wah saya ini kok hidupannya begini ya, apa ini karma? No. Kalau kamu bicara karma, ya sekarang kalau kamu sudah tahu bahwa kalau ini karma jelek, ya kamu berbuat baik supaya ke depan kamu mendapatkan karma baik. Ada yang bertanya lagi, Kak Ica, terus kalau macam dia sudah suka saya suka dia, kita twin flame, tapi sudah punya pasangan, apakah saya bisa jadi pelakor aja atau pebinor aja supaya kami menyatu? Kan dia suka saya, dia cinta saya. Jadi ibaratkan saya kasih tahu dia bahwa saya ini twin flame kamu loh, kita menyatu aja, kamu dengan saya pasti bahagia. Itu sama saja yang tadi saya bilang, kamu mengundang atau memancing karma jahat, karma tidak baik kepadamu di hari esok. Kenapa kamu harus mengotori tanganmu, pikiranmu, tenagamu, waktumu untuk datang ke dia gitu? Dia yang datang ke kamu? No. Biarkan semesta yang akan menuntun. Karena tadi saya bilang perjalanan spiritual, kalau dia belum terbangkit secara spiritual, gak akan ada penyatuan. Kamu pun juga sama. Karena perjalanan spiritualmu sendiri, dia pun sendiri. Pada saat kamu sudah mengenal dirimu, Tuhanmu,
ya. Dan dia pun sama mengenal diri jati dirinya dan Tuhannya, siapa Tuhannya, ya. Baru di situ ada penyatuan, di mana Tuhan, karena kalian sudah mengenal Tuhan kalian, di situ akan ada penyatuan. Penyatuan ini biasanya dalam tanda kutip ya. Penyatuan ini karena mungkin dia merasa bahwa oke, walaupun mungkin kondisinya saya sudah tahu bahwa kondisi saya sekarang itu twin flame denganmu, tapi ternyata saya mengambil keputusan. Karena kita bicara keputusan itu kan di tangan masing-masing, kalian masing-masing. Ada yang bicara, ada yang ini, saya menantimu ya, karena mungkin kamu belum terbangkit secara spiritual, ataupun mungkin karena saya koneksinya masih dengan pasanganku. Oke, saya tidak bersatu secara fisik, tapi saya tahu kamu ada di hatiku, di jiwaku. Berarti penyatuan di jiwa, yaitu kesadaran bahwa dia dan kamu adalah satu, walaupun raga tidak bersatu, ya. Ataupun yang kedua, versi kedua, ya raganya bersatu, jiwanya pun bersatu. Wah, itu lengkap tuh. Kamu tuh surga dunia udah. Tetapi ya tadi saya bilang banyak halangan, hambatan, rintangan, dimana pada saat kamu perjalanan spiritual sudah oke, dia pun sama. Kamu mau dibully, mau di apa, mau di ini, itu kamu gak urus. Karena apa? Kamu cinta damai, kamu penuh dengan rasa sayang, kasih, dan kamu tahu bahwa inilah cinta tanpa syarat. Yang mana kalau dia datang silahkan, tidak juga gak apa-apa. Karena energi cinta twin flame itu begitu, cinta tanpa syarat. Kamu lebih memilih untuk dia bahagia, kamu pun bahagia, tanpa mau merasa dicampakkan, dihianati, dicurangi. Yang ini sekarang kamu rasa seperti gitu. Wah, dulu saya berjuang untuk dia pergi dengan yang lain. Atau kenapa ya saya sudah carry dia pergi? Kenapa ya bodiku sudah tidak seksi dia pergi? Itu berarti kamu masih menginginkannya. Atau mungkin kondisinya ya dia bukan twin flame-mu, kamu berharap dia twin flame-mu. No. Kalau kamu sudah move on dengan orang-orang di masa lalu, berarti itu bukan twin flame-mu. Karena twin flame itu gak bisa move on. Makanya itu tantangan yang sangat luar biasa untuk dirimu, dimana itu perjalanan spiritual, perjalanan misi jiwa untuk mengenal siapa dirimu dan mengenal arti dari cinta tanpa syarat. Ya memang berat, tetapi ya seperti gitu. Kalau kita belajar mau kuliah itu kan ibaratkan gini, kita mau menjadi orang ya, berarti kita otomatis belajar. Kita belajar, kita isi soal ya. Guru tuh hanya memberikan wejangan, macam saya memberikan wejangan, tapi sepenuhnya kan kembali pada dirimu. Kamu yang kerjakan tugas, kamu belajar, kamu mengisi soal, akhirnya kamu lulus. Setelah kamu lulus, kamu melamar pekerjaan. Setelah melamar pekerjaan, kamu dapat duit. Nah, duit itu bisa kamu pakai untuk dirimu dan bisa juga membantu orang lain. Entah keluarga, entah apa. Nah, ini sama pembelajaran spiritual. Pembelajaran akan arti cinta. Dimana self-love, cinta tanpa syarat, cinta sejati. Ini yang mau diajarkan kepada semesta dalam hidupmu. Yang mana suatu saat nanti itu akan berguna untuk dirimu, sehingga kamu tidak ketergantungan dengan cinta dari orang lain, ya, lebih mencintai diri sendiri karena dirimu yang berusaha untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri, ya, dan juga bisa memberikan wejangan atau apa yang ingin semesta sudah tugaskan kepadamu, untuk mungkin berbagi cerita, ataupun mungkin memberikan motivasi, ataupun apapun kepada jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Macam contoh saya, ya, saya kasih wejangan begini, berarti kan misi semesta. Oh ternyata Ica, kamu kasih tahu edukasi supaya mereka jangan terlalu bersedih, jangan takut, wah saya sendiri di dunia ini, pasanganku, cintaku, twin flameku, atau orang yang saya sangat sayang dan saya nggak bisa move on tapi dia sudah pergi dengan yang lain. Yakinkan di sana dia nggak bisa move on juga. Kenapa? Karena kalau memang dia twin flame-mu, ini kalau memang ya, jangan bukan berarti bukan twin flame baru kamu mau bilang itu twin flame. No. Kalau twin flame sejati ya, twin flame betul-betul twin flame-mu dari separuh jiwamu itu, dia akan merasakan kesakitanmu, dia akan merasakan kesedihanmu, dia akan merasakan kebahagiaanmu. Intinya gitu. Kalau bukan twin flame yang tadi saya bilang, dia akan move on, kamu pun bisa move on. Ini kadang-kadang ada orang yang baper aja dibilang twin flame.
Wah, padahal nggak move on karena apa? Baper, ya, karena egonya, karena mau kemelekatan. Dia harus datang bersama saya, harus dekat sama saya supaya saya bahagia. Itu kan ada kemelekatan. Sedangkan kalau twin flame, di mana semesta mau mengajarkan untuk cinta tanpa syarat. Kalau dia mau pergi ya pergi aja, mau datang juga nggak apa-apa. Kamu nggak terlalu berharap. Karena apa? Kamu mencintai dirimu sendiri dan memberikan kebebasan untuk orang lain mendapatkan kebahagiaan walaupun tanpa dirimu. Nah itu, ya. Jadi untuk hidup di dunia ini tuh jangan ada kemelekatan. Biasa aja. Orang mau datang ke kita silahkan. Ya, kalau kamu kan kondisinya tuh kayak macam saya sudah kasih kamu A, kamu harus kasih saya A. Ini contoh ya. Saya kasih kamu 1.000, kamu harus kasih saya 1.000 kembali. Jangan yang free itu, ya itu yang ada di benakmu kan. Kamu berikan saya cinta, saya akan berikan kamu cinta. Ataupun ya pokoknya yang baik-baiknya. Padahal yang semesta mau sampaikan untuk cinta sejati tidak ada barteran-barteran. Tulus cinta, ya saya memberikan yang memberikan aja gitu. Ada yang bertanya lagi, Kak Ica, terus untuk penyatuan gimana nanti ke depannya? Ya saya jawab itu yang tadi saya bilang ya. Penyatuan itu kan dari semesta. Kamu gak usah ngoyo-ngoyo mau datang, hai saya ini twin flame, ayo kita bersatu bersama dia ya. Kita kawin lari aja. Oh no ya. Itu berarti, ataupun mungkin kamu cerai saya cerai ya. Itu berarti kan tadi saya bilang karmamu ada nanti. Jadi maksudnya saya biarlah semesta yang akan artinya gini, kita tuh biarkan Tuhan itu yang repot gitu untuk penyatuan kita. Makanya tadi saya bilang surrender. Berserah. Nggak usah ngoyo-ngoyo kamu datang, aduh saya harus begini terus jadwal pernikahan kita gimana, pakai WO apa. Nggak usah. Biasa aja. Bahkan kalau orang sudah terpanggil secara spiritual, tidak terlalu mau resepsi yang aneh-aneh ya, yang terlalu glamor, yang terlalu, paling cuman berapa orang sudah cukup. Karena apa? Dia tahu bahwa bukan apa ya, bukan mewahnya tetapi hikmatnya, mengerti apa yang sebenarnya arti dari penyatuan itu. Kenapa? Karena dia sudah digembleng. Bukan karena ego, tetapi memang terpanggil secara hati. Ada tanggung jawab yang penuh di situ, bukan hanya sekedar mempublikasikan atau karena hanya sekedar status. Lebih mendalam. Karena ada pendewasaan, di mana sudah belajar dari pengalaman hidup sebelumnya. Ya, jadi biarkan Tuhan yang akan memberikan penyatuan kepada kamu. Kamu tuh cukup aja membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia dengan dirimu sendiri, di mana kamu yang menciptakan kebahagiaan itu, bukan berharap si A, si B, si C datang untuk membahagiakanmu. Ya. Terus kalau macam dia nggak apa dibilangnya belum spiritual Kak, terus gimana dong? Kan kakak tadi bilangnya saya harus spiritual, dia pun spiritual, baru bisa penyatuan. Iya, kalau dia belum spiritual ya kamu tunggu gitu. Kamu tunggu dalam artian ya sudah, saya tahu bahwa kamu itu cinta saya gitu, saya menunggumu nih sampai semesta menyatukan kita. Ini contoh ya. Makanya tadi saya bilang ada dua versi, dimana dia tahu bahwa oke, walaupun ragaku tidak bersamamu tapi saya tahu jiwaku bersamamu. Itu penyatuan juga, dimana dia lagi menunggu. Dimana nanti kehidupan berikutnya, kalau seandainya dia tetap macam contoh dia tidak terpanggil secara spiritual di dunia, di kehidupan saat ini, dia akan di kehidupan berikutnya kamu akan terpanggil lagi, ketemu lagi, alurnya gitu lagi, sampai kamu lolos, sampai kamu lolos ujian. Ibaratkan kalau kamu tahan kelas kan, otomatis kan ikut ujian lagi, sampai kamu naik kelas. Makanya itu yang tadi saya bilang ada kehidupan di masa lalu, yaitu ada reinkarnasi. Karena apa? Misi jiwa. Ada tugas. Kalau tugas itu belum selesai, ya kamu ulang terus sampai tugas itu selesai. Jadi kalau kita bicara logika, mungkin gak masuk logika, tetapi ini yang terjadi. Supaya saya kasih tahu kalian, supaya jangan terlalu baper. Ya,
wah dia sudah nggak cinta saya, dia cinta kamu. Kalau dia memang twin flame-mu ya. Kalau karmik atau soulmate ya, kalau kamu tidak, kalau kamu sudah putus dengan dia ya sudah, dia akan mencari baru ya, baru lagi dia sudah bisa move on. Tapi kalau yang twin flame nggak bisa move on, walaupun mungkin dia sudah mendapatkan perempuan atau laki-laki yang sangat luar biasa ya, sangat sempurna, dia tetap akan terkoneksi dengan dirimu walaupun kamu tuh sederhana. Nah itu karena tadi saya bilang arti makna cinta sejati yang sebenarnya itu yang akan dia dapatkan atau yang akan dipelajari, bukan melihat dari fisik tapi dari jiwa, yang mana akan menyakitkan. Tetapi ya harus kita, dimana kita harus bisa mengenal diri sendiri supaya jangan tersakiti terus karena ketoksikan kita, karena kebodohan kita ya, dimana kita belum paham apa sebenarnya misi kita dari semesta. Nah itu ya, jadi jangan ada kemelekatan, surrender, berserah supaya hidup kamu jauh lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera, happy, enjoy, yakin bahwa oke, dia bahagia bersamaku, ataupun mungkin dia bahagia bersamanya, ya saya ikut bahagia, mendoakan dia bahagia bersama pasangannya itu. Bukan aduh dia sudah bahagia dengan pasangannya, saya harus menghancurkannya. Itu kan yang ada di benak kamu. Saya nggak akan segan-segan ya jadi apa gitu. Nggak boleh ya, karena Scorpio tuh gitu ya. Scorpio tuh akan diam tapi dalam hati tuh mendoakan yang jelek-jelek, betul kan Scorpio? Walaupun mungkin kondisinya aduh saya salah, kenapa ya saya mendoakan dia jelek-jelek, tapi nanti di suatu saat kurang ajar, dia membohongi saya. Jadi kamu tuh belum bisa menerima ikhlas. Nah ini itu pembelajaran yang mana semesta mau ada keikhlasan, berserah ya, saling mendoakan yang positif dan lebih mencintai diri sendiri. Dan adapun misimu di kemudian hari yang harus kamu selesaikan ya, atau kalau dibilang kamu harus jalankan misi itu, misi yang semesta inginkan kamu lakukan. Ingin ya setidaknya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain, supaya pada saat kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat di dunia ya, pada saat akhir zaman ini ya, kamu di surga ditanya ya, kamu sudah buat apa di dunia, kamu jawab oh ini sesuai dengan apa yang ingin semesta sampaikan, semesta ingin membentukku. Tetapi kalau kamu melawan takdirmu, ditanyalah semesta, kamu sudah berbuat apa di dunia? Enggak, saya hanya menangis menunggu keajaiban. Dan keajaiban itu sampai sekarang gak datang-datang. Wah sangat disayangkan ya. Kamu hidupmu hanya dipakai untuk tidak berbahagia. Padahal hidup ini sangat singkat, tetapi kamu pakai atau memilih untuk tidak berbahagia karena ketidakpekaanmu, karena ketidaktahuanmu. Nah ini saya kasih tahu supaya kamu up, dan kamu mendapatkan channel ini ya berarti bukan suatu kebetulan, dimana kamu yang menunjuk channel ini, kamu yang mendengar, kamu yang tertarik. Saya nggak suruh kamu, saya nggak panggil kamu, saya berarti ada semesta ingin menyampaikan kepadamu supaya menjadi pribadi yang lebih baik di hari esok, menjadi pribadi yang lebih mandiri, pribadi yang lebih cerdas dalam berucap, bertindak ya, dan lebih menyerahkan semuanya kepada semesta. Yakin dan percaya ya, hidupmu akan jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya coaching ya hari ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga hidup kamu ke depan jauh lebih baik. Oke, mungkin itu ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.